Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suni Puspaning Arum dengan NIM 230304218 dari 2 Rek A MGT 4. Jadi di sini saya ingin memenuhi tugas UAS Manajemen Teknologi Informasi dengan menjelaskan materi dari Manajemen Teknologi Informasi. Yang pertama, kita harus menjelaskan dulu materi yang paling pertama, yaitu sistem telekomunikasi. Jadi, sistem telekomunikasi merupakan sistem untuk menghubungkan informasi atau menyebarluaskan informasi ataupun hubungan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan bantuan peralatan elektronik. Yang kedua, yaitu terdapat dua sistem telekomunikasi. Jadi, terdapat pengirim informasi. Pengirim informasi merupakan pemancar radio yang menggunakan gelombang radio dan menggunakan antena untuk menyebarluaskan informasi. Yang kedua, terdapat penerima informasi. Jadi, penerima informasi ini memiliki keharusan untuk mengirimkan pesan dengan baik dan benar serta efisien, serta mengonversi pesan dari satu kecepatan ke kecepatan lainnya agar informasi cepat didapatkan. Kemudian terdapat fungsi dari sistem telekomunikasi ini sendiri. Yang pertama, transmitting device, yaitu menghubungkan informasi ataupun hubungan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, terdapat connecting device. Jadi connecting device ini berguna untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya yang berbeda tempat agar kita bisa menghubungi pengguna perangkat lainnya. Yang kedua, terdapat terminal. Jadi terminal ini merupakan tempat untuk kita dapat mengubah informasi, mengubah sinyal informasi. Kemudian terdapat media telekomunikasi. Jadi apa sih media telekomunikasi itu? Yaitu alat untuk memproduksi, mendistribusikan informasi melalui internet. Kemudian terdapat materi internet. Yang pertama, yaitu definisi dari internet. Jadi internet merupakan suatu jaringan komputer di seluruh dunia, jaringan komunikasi global yang berisi beberapa informasi dari seluruh dunia karena jaringan komputer-komputer yang terhubung. Kemudian definisi dari intranet. Jadi intranet merupakan jaringan internal perusahaan di mana jaringan ini berfungsi agar perusahaan dapat menyimpan data-data perusahaan mereka agar tetap aman dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak penting. Jadi, intranet ini berfungsi agar perusahaan itu bisa menyimpan dengan aman segala privasi dan data-datanya. Kemudian, definisi dari extranet. Extranet merupakan kebalikan dari intranet sendiri. Extranet merupakan internet yang digunakan perusahaan agar pihak dari luar bisa mengakses informasi perusahaan, di mana perusahaan sengaja menyimpan data-data agar para penjual ataupun para pelanggan ataupun customer dan lain-lain bisa mengakses informasi ke perusahaan tersebut dengan mudah dan dengan fleksibel. Kemudian materi selanjutnya adalah materi karakteristik sistem informasi fungsional. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu sistem informasi. Jadi sistem informasi dalam perusahaan merupakan sistem yang bersifat manajerial untuk mendukung segala kegiatan operasional perusahaan mulai dari transaksi-transaksi perusahaan tersebut. Jadi sistem informasi ini mendukung operasional serta transaksi perusahaan mulai dari transaksi harian ataupun bulanan. Kemudian terdapat sistem informasi manajemen. Jadi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi sebaik-baiknya akan memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan perusahaan yang lainnya. Dan terdapat sistem pemrosesan transaksi. Jadi sistem ini digunakan perusahaan untuk mengatur segala transaksi-transaksi rutin harian serta bulanan perusahaan untuk kepada pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan tersebut. Jadi pihak yang berkepentingan dengan mudah mengakses segala catatan transaksi mulai dari penjualan, pembelian, ataupun gaji karyawan.
Kemudian terdapat sistem penjualan dan pemasaran. Yang pertama, konsep penjualan. Jadi konsep penjualan ini berfokus pada kualitas produk perusahaan itu sendiri, di mana perusahaan itu harus memiliki kualitas yang memiliki keunggulan kompetitif untuk produk barang dan jasanya. Kemudian terdapat konsep pemasaran. Jadi konsep pemasaran ini berfokus pada bagaimana perusahaan bisa menghasilkan produk yang memuaskan pelanggan dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu terdapat CRM, yaitu teknik yang dirancang perusahaan untuk dapat bekerja sama kepada pelanggan agar menciptakan nilai perusahaan dan pelanggan. Lalu, materi selanjutnya adalah materi e-commerce. Yang pertama, pengertian dari e-commerce sendiri. Jadi, e-commerce merupakan tempat proses transaksi jual beli produk barang dan jasa, di mana kita melakukan proses transaksi ini melalui internet atau melalui suatu website. Dan apa saja jenis dari e-commerce ini? Terdapat business to consumer, business to business, consumer to business, consumer to consumer, lalu terdapat business to administration, lalu consumer to administration, dan offline dan online to offline. Dan apa saja keuntungan dari e-commerce sendiri? Tentunya kita sekarang telah mengetahui nih apa saja keuntungan dari e-commerce yang sangat kita rasakan sampai saat ini, di mana kita bisa dengan mudah membeli barang tanpa harus ke offline store-nya. Lalu kita bisa membandingkan harga satu barang tersebut dari beberapa toko dengan mudah. Lalu untuk para penjual tidak perlu mempunyai toko fisik ataupun offline store jika ingin memulai suatu usaha ataupun bisnis. Dan apa keterbatasan dan kegagalan dari e-commerce ini sendiri? Tentunya karena e-commerce ini merupakan online store, banyak sekali konsumen yang ingin merasakan produk secara fisik, merasakan produk yang bisa dilihat secara fisik langsung ke offline store-nya. Kemudian banyak sekali e-commerce yang tidak sesuai dengan gambarnya ataupun tidak sesuai dengan ulasan-ulasannya, dan banyak sekali e-commerce ini yang customer service-nya ataupun tenaga kerja online-nya itu sangat slow respon, sehingga para konsumen tidak puas untuk bertanya, untuk menanyakan hal yang ingin ditanyakan. Beda dengan kita berbelanja di offline store, di mana kita bisa langsung bertanya kepada karyawan, kepada pekerja tentang produk yang kita inginkan. Kemudian apa saja aplikasi business to consumer? Sebelumnya, jenis e-commerce business to consumer merupakan suatu perusahaan yang menjual jasa, produk, ataupun lainnya kepada pelanggan melalui e-commerce. Jadi contohnya saja aplikasinya itu terdapat Shopee yang biasa kita gunakan, lalu terdapat Lazada, Tokopedia, Zalora, Blibli, OLX, Bukalapak, dan lain-lainnya. Lalu, apa itu penelitian pasar? Jadi penelitian pasar adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan segala informasi, segala data mengenai pasar, target pasar, mengenai konsumen dari pasar tersebut untuk menentukan tujuan dan keputusan untuk bisnis yang terbaik. Kemudian terdapat periklanan. Jadi periklanan merupakan sarana untuk penjual itu bisa berkomunikasi dengan pelanggan, mempengaruhi pelanggan dengan menawarkan produk-produk melalui TV ataupun media cetak seperti koran, majalah, dan lain-lain. Kemudian melalui sosial media, ataupun yang sekarang sering melakukan periklanan itu melalui endorsement para influencer dari sosial media. Materi selanjutnya adalah Supply Chain Management atau yang sering disingkat sebagai SCM. Jadi sebelumnya apa sih SCM itu? SCM merupakan manajemen aliran barang dan jasa, mencakup semua proses dari produk mentah menjadi produk jadi dan sampai akhirnya ke tangan pelanggan. Jadi bagaimana perusahaan tersebut mampu menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif. Dan apa saja kegiatan inti dari SCM ini, yaitu kegiatan produksi, distribusi, pengiriman, dan bagaimana barang tersebut akhirnya sampai ke pelanggan. Jadi manajer harus memiliki
kemampuan agar mengatur proses produksi ini menjadi efektif dan efisien. Lalu apa saja jenis dari SCM ini? Yang pertama yaitu rantai pasokan hulu. Jadi rantai pasokan hulu adalah segala sesuatu yang masuk ke perusahaan, terutama biasanya adalah bahan baku. Lalu jenis kedua yaitu internal supply chain management. Jadi internal supply chain management adalah segala kegiatan inti yang berada di kegiatan operasional perusahaan seperti produksi, distribusi, pengiriman, pelayanan sampai akhirnya produk tersebut sampai ke pelanggan. Yang ketiga yaitu supply pasokan hilir, yaitu segala sesuatu yang keluar dari perusahaan setelah melewati siklus produksi. Kemudian apa saja permasalahan di SCM atau supply chain management ini? Yang pertama, bagaimana perusahaan harus bisa menghasilkan produk yang berkualitas dengan segala kegiatan produksinya, bagaimana perusahaan tersebut bisa memiliki produk yang memiliki keunggulan kompetitif, yang artinya perusahaan harus mampu meminimalkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Lalu yaitu permasalahan yang kedua adalah permintaan pasar yang berubah-ubah. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa memutuskan secara cepat dan beradaptasi kepada segala perbedaan atau permintaan pasar yang berubah-ubah. Kemudian pabrikan global, bagaimana perusahaan tersebut bisa melewati era globalisasi ini yang semakin berkembang, bagaimana perusahaan tersebut bisa mampu beradaptasi di tengah-tengah dunia yang globalisasinya semakin berkembang. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu adalah teknologi terbaru. Jadi bagaimana perusahaan bisa memiliki akses terhadap teknologi baru di bidang produksinya agar menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian terdapat materi AI. Jadi AI sendiri merupakan suatu sistem atau proses kecerdasan buatan manusia oleh internet, terutama oleh jaringan komputer. Lalu pengertian expert system sendiri merupakan pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, di mana di sana mempelajari tentang pembelajaran tentang mesin. Kemudian terdapat sistem intelijen, merupakan sistem yang berisi tentang informasi, segala informasi, di mana di sistem ini terdapat komputer tertanam yang menghubungkan jaringan sehingga terdapat segala informasi yang bisa kita dengan mudah mengakses. Kemudian materi yang terakhir adalah materi haki. Jadi untuk pengertian haki sendiri, haki merupakan suatu hak yang muncul ketika seseorang itu berhasil membuat barang, produk, ataupun suatu proses yang bisa digunakan oleh orang lain dan bermanfaat untuk orang lain sehingga menghasilkan hak paten, hak merek, dan hak cipta. Lalu manfaat dari haki ini sendiri agar produk yang kita miliki itu terbebas dan aman dari plagiat, sehingga kita bisa memiliki keunggulan kompetitif dengan kita memiliki copyright ataupun hak paten, sehingga produk kita tidak mudah dicuri oleh orang lain, dan dengan produk kita yang aman dan milik kita sendiri membuat kita bisa bersaing di lingkungan ekonomi dan bisnis. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan mengenai materi yang sudah dijelaskan. Sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi memainkan peran vital dalam menghubungkan dunia modern, memfasilitasi komunikasi global yang cepat dan efektif. Internet, intranet, dan extranet. Ketiga konsep ini masing-masing memiliki peran dan lingkup penggunaan yang berbeda, dari jaringan terbuka, jaringan internal, hingga jaringan yang memfasilitasi kolaborasi terbatas dengan pihak eksternal. Karakteristik sistem informasi. Sistem informasi yang baik harus mampu mengintegrasikan berbagai komponen teknologi dengan efisien untuk mendukung operasi organisasi secara keseluruhan. E-commerce. E-commerce adalah platform yang telah mengubah lanskap bisnis secara global dengan memberikan kemudahan akses
peningkatan efisiensi operasional, dan menciptakan peluang baru bagi pelaku bisnis di berbagai skala. Supply Chain Management SCM penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar.